Bisa dijawab full seluruhnya sampai rahasia-rahasianya, bisa kulit-kulitnya saja. Asik. Asik. Karena buku ini saya tahu nggak bisa ditemui di toko-toko buku. Halo, salam senja buat sahabat-sahabat traveling dan sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun teman-teman berada. Semoga rezekinya lancar, pekerjaannya mudah dan happy setiap saat. Nah, tamu travel Ebo kali ini juga unik, menarik dan spesial. Namanya AA Kunto A. Mungkin kalau dicari Google langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Siapa beliau? Beliau adalah yang menulis buku 7 Step of Writing Coaching. Temukan sendiri metode yang pas untuk menjadi penulis. Ini menarik Pak Kunto. Pertama menariknya adalah apa yang mendasari kok muncul buku writing coaching atau coaching writing ini, dan sampai akhirnya ketemu 7 steps. Iya. Bisa dimulai, bisa dijawab full seluruhnya sampai rahasia-rahasianya, bisa kulit-kulitnya saja. Asik. Asik. Karena buku ini saya tahu nggak bisa ditemui di toko-toko buku. Hanya orang spesial, tertentu yang bisa hanya punya. orang tertentu yang frekuensinya itu. Bisa cerita nih asal muasal ini. Iya, terima kasih Prof. Itu Sobat Travel Ebo, salam senja. Salam senja artinya itu sebenarnya salam cuan. Salam cuan. Supaya masuk rekening. Nah, itu dia. Jadi berangkat dari rekening itu. Berangkat dari rekening. Jadi awalnya itu juga karena kurang puas gitu ya. Kurang puas Dari sisi rekening. Oh, dari rekeningnya. Tak kirain dari postur dan asupan gizi. Asupan gizi. Oke. Jadi saya kan suka kasih pelatihan nulis. Menulis. Terus banyak lah ya. Di kampus, di perusahaan, Iya. di pensiunan, Pindah-pindah ini ya, pindah-pindah kota dan lain sebagainya. Seneng loh. ya. Terus kemudian kan di Google ya, bisa ditemukan. Terkenal. Senang. Tapi Jadi kemudian dari sebelum masuk itu, ternyata terkenal itu gampang ternyata ya. terkenal Jadi gampang. beri pelatihan mana-mana, banyak ada yang meliput, banyak yang menuliskan di media sosmednya masing-masing. Kalau orang nyari di Google muncul Muncul. namanya. Jadi nggak usah flexing. Dan kadang-kadang pertama kali kita terkejut itu berarti. Nah, itu. Terus lanjut. Terus kemudian tapi tak pikir-pikir. Terus kan banyak yang tak latih gitu. Iya. Yang jadi serius nulis ini sedikit. Ya kalau hukum Pareto itu berlaku hukum 80-20 kok. Kurang malahan. Maksimal 20% jadi. Iya. 10%-nya udah bagus sebetulnya. 10% bagus. Bisa nulis, baik nulis artikel, nulis esai, atau nulis buku. Terus lanjut setelah nggak pas Jadi tadi singkatnya kemudian kayak gabut gitu lah ya. gabut. Oh, rekeningnya ada tapi kemudian kok ini orang-orang yang dulu ikut pelatihan itu memang, saya pernah ikut pelatihan kelasnya Mas Kunto ya. Sudah nulis. Nah, itu Belum. Bukunya sudah terbit. Nah. Covernya. Nah, itu Nah, dia. itu. Tentang cover nanti rahasia lain. Iya. Nah, singkatnya gitu. Terus, nah, ya tetap ini tetap jalan. Oke. Tetap jalan karena toh berbagi itu kan tetap. Dan yang meminta dilatih kan juga tetap banyak kan. tetap sampai banyak, saat itu. ya tetap banyak. Cuma kita berpikir, Coach Kunto ini berpikir gimana supaya lebih tinggi persentase Keberhasilannya itu dia. Jadi ternyata kalau training itu kecil keberhasilannya. Oke. Terus kemudian kalau juga metode lain misalnya
model-model kelas itu ya kecil. Saya cari cara gitu, Iya. cari cara bagaimana supaya yang juga keberhasilan lebih tinggi. Oke. Belajar coaching itu, belajar coaching itu disebut kan level keberhasilannya yang mendekati 100%. Oke. Karena apa? Karena dari awal kan mesti berani diikat gitu. Iya. Oh, betul-betul mau nulis buku janji dulu ya. Janji dulu ya. Nah, Janjinya apa itu? Dikasih janji apa itu? Nah, Diikat makanya- janji apa itu? Nah, terus kemudian saya rumuskan di buku ini. Di buku ini. Di buku ini kan orang kalau mau beli mesti bikin pernyataan di awalnya. Saya selesai ini akan menulis buku, kemudian judulnya apa, selesai tanggal berapa. Oke. Nah, gitu. Tanda Selesai. tangan, Tanda tangan. materai. Nah, publikasikan. Sama cap jumpa itu. Publikasikan. Nanti kemudian kan public komitmen. Public komitmen. Jadi, meskipun juga tidak semua orang cocok dengan cara itu ya, Iya. tapi paling tidak kan dia punya Lebih tinggi komitmennya Komitmennya. untuk menyelesaikan pikiran ketulisan tadi ya. iya gitu itu ya akhirnya saya tempuh jalan itu, saya bikinkan buku bagaimana supaya tanpa saya akhirnya tanpa saya bisa memandu dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, ternyata problem orang tidak bisa nulis gitu. Oke. Itu bukan problem teknis. Gitu ya malah. Iya. Bukan soal teknis, lalu Bukan soal teknis, mental. mental. Nah, Jadi bukan soal teknis itu kan bisa waktu, cara menulis dan lain. Oh, Bukan itu termasuk ternyata. kemampuan. Pertama-tama malah iya termasuk kemampuan berbahasa dan lain sebagainya. Iya. Tidak. mental. Terjemahnya? Mental itu artinya dia sendiri yakin. Oke, satu Dia harus yakin. sendiri yakin bahwa dia punya sesuatu yang berharga. Yang berharga untuk dituliskan. Untuk dituliskan. Itu dulu. Nah, kemudian dia yakin juga bahwa ada, mungkin tidak semua, tapi ada orang lain yang akan merasa terbantu dengan yang dia punya. Entah terinspirasi, terpandu Nah, gitu ya. itu dia. Kalau dituliskan. Nah, Oke. itu dia, sehingga itu saja yang cukup. Ya, lalu fokus saja pada bagian orang yang memerlukan itu, terus membayangkan, visualisasikan gitu, mereka itu seperti apa. Nah, baru kemudian bisa keluar ide-idenya. Nah, seringkali kan orang nggak bisa nulis itu karena tidak tahu siapa yang baca. Iya. Jadi kata-katanya adalah saya pengen buku saya dibaca oleh banyak orang. Wah iya, malah mumet. Mindset yang salah pertama di situ Iya, ya. mungkin apalagi kalau mau dibaca seluruh rakyat Indonesia. Wah, blenger. Contoh misalnya saya ini seorang traveler gitu ya. Iya. Ya segmen pasar ya orang yang suka hobi jalan-jalan Suka gitu hobi aja, jalan-jalan. bukan orang yang suka kuliner, bukan orang yang suka Ah, hobi burung misalnya Betul. atau tanaman. Iya, jadi ambil segmentasi dulu ya. segmen, kalau itu kan jalan-jalannya yang tidak pakai jadwal tur. Iya. Nah, ini orang yang udah nekat-nekat gitu. Iya. Nah, itu kan lebih spesifik lagi. Oke. Nah, itu saja. Oke. Artinya kalau itu misalnya, kalau dari sisi finansial gitu kan, bikin trip itu dibandingkan dengan rombongan besar ini kalah gitu. Iya. Di situnya ya. Iya. Tapi gulungan di baliknya. Iya. Nah, gitu kan. Itu juga yang saya pikirkan. Oke, oke, Ya, oke, jadi oke. kalau level keberhasilan lebih tinggi, maka gulungannya akan lebih tinggi karena orang kemudian akan cerita. Iya. Dan seterusnya. Daripada kalau yang kelas-kelas biasa gitu mesti gulung sendiri dari Ya, gulungan. artinya tingkat kegagalannya ternyata lebih banyak Lebih daripada banyak. yang kalau di coaching 90% lebih berhasil dan di belakangnya ada rekomendasi gitu. Iya. Jauh lebih ini ternyata ya, lebih tingkat keberhasilan model coaching dengan 7 steps ini lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Kalau 7 steps sendiri ada beberapa yang mungkin bisa dibocorin tuh. Oh. Apa saja? Ya, Atau tadi- bisa dimulai dari mana ya? Dari mana dulu sebelum masuk ke sini? Iya, jadi secara mental ya. Secara mental. Kemudian kita sebaiknya buku itu adalah punya yang namanya tujuan spesifik. Tujuannya spesifik. Nah, spesifik tapi juga liar. Spesifik liar. Iya, liar. Ketoknya bertentangan tapi bisa disambung ini ya. Kalau dalam bahasa liar. Prof. Ibu dan teman-teman ini adalah pakai otak kanan. Iya. Nah, pokoknya tentukan dulu. Kalau usah dipikir itu bisa atau tidak. Ya. Nanti tentukan dulu. Ya, saya mau ke sana. Ya. Nah, saya mau ke sana dan bayangkan persisnya di mana gitu ya. Nah, kalau dalam menulis itu bayangkan siapa yang mau baca,
terus siapa namanya, ya, tentukan 10 orang aja yang mau baca gitu ya. Bayangkan, terus kemudian sampai ke ekspresi mereka ketika baca dan mengaplikasikan. Nah, itu sudah modal. Dia bakal seneng, bakal kemudian terbantu. Nah, itu penting. Maka ketika nulis juga begitu, ketika nulis nggak usah bayangin yang macam-macam, bayangkan aja ke 10 orang itu digilir gitu ya. Pas bab 1 membayangkan si A, wah ini dia kayak gaya bahasa ini contohnya begini-begini dan sebagainya. Lalu ketika nulis membayangkan dia responnya seperti apa, responnya gitu ya. Jadi ya kayak ngobrol, tapi yang diajak ngobrol itu bayangan lah gitu. Ya segala gitu. Mirroring apa ya? Ya, semacam itu. Terus kemudian topiknya itu saya rumuskan di situ adalah 7 area kehidupan. Topiknya 7 area kehidupan. Iya. Ini pasti disukai dan ada segmen pembacanya yang senang dengan topik-topik itu. Iya, jadi pada dasarnya kan kehidupan manusia itu mau dirumuskan ya ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 8 area kehidupan. Ya, pribadi misalnya, ya, terus bisnis, ya kan, kemudian sosial. Ya, ada karir. Ya, terus kemudian ada apa namanya panduan, kemudian ya relasi gitu ya. Terus nanti keseluruhan itu adalah spiritualitas. Ya, itu bisa berbentuk apa namanya kayak pizza gitu. Potongan-potongan bisa berbentuk tingkatan. Ya, tingkatan. Terserah mau mulai dari mana. Kalau tingkatan itu kan ya orang pada dasarnya pertama-tama kan pengen untuk dirinya sendiri gitu kan. Kebutuhan tentang bagaimana bekerja, cari makan dan lain sebagainya. Sukses dalam karir, sukses dalam bisnis, gitu kan. Mudah-mudahan. Nah, terus kemudian berikutnya kalau dia sukses dia pengen dapat apa namanya, pengen dapat ini pujian, penghargaan dari orang lain gitu. Ini kan tentang status sosial dan sebagainya. Dan yang level atas itu sudah mulai itu tidak penting, tapi dia mau berbagi. Nah, topik-topik ini aja kalau digarap itu banyak sekali. Setiap orang pasti punya. Setiap orang pasti. Karena individu adalah unik, individu adalah menarik dan pasti punya skill atau apa ya, kelebihan tertentu yang patut untuk dibagi inspirasinya gitu. Iya. Sehingga apa namanya pasti bisa lah kalau pasti bisa dituliskan semua. Terus kemudian berikutnya saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara menulisnya. Nah, ini yang paling menarik sebetulnya. Saya aja tiba-tiba berjingkat karena saya juga pengen menulis buku ini. Iya. Yang itu loh, judulnya udah jelas tuh. Oh iya, jadi ayat-ayat traveling. Covernya udah jadi. Covernya udah jadi, pembelinya sudah ada. Dan kemudian orang sudah tahu isinya apa. Sudah tahu. Dan tapi belum ada bukunya. Belum ada bukunya. Belum ditulis lagi. Tapi orang sudah beli. Nunggu. Sudah beli ya, oke, dan sudah tahu isinya. Ya, ini hal yang lain. Ini mungkin di buku berikutnya ini perlu saya bikin itu. Iya, makanya ini saya berjingkat karena cara tadi itu lah, masuk cara itu. Terus ternyata begini, dulu caranya coaching kan akhirnya. coaching dan seringkali kan pertanyaannya begini. Saya itu mengalami kesulitan bagaimana memulai. Gitu kan. Nah, sudah. Akhirnya saya cari cara dan secara khusus saya kan ambil lisensi di NLP ya, Neuro Linguistic Programming, untuk memperkaya bagaimana teknologi berbahasa, berkomunikasi. Singkatnya kemudian di situ ketemu ada satu metode gitu namanya cangking. Metode cangking, dicungking, dicacah-cacah. Jadi ibaratnya kenapa nggak di bahasa Indonesia aja metode cacah loh gue. Kalau itu soal pakai bahasa Indonesia itu kurang soal target marketing. Kalau pakai canggih kan kelihatan canggih. Canggih. Makanya judulnya juga Seven Step of Writing Coaching. Padahal isinya bahasa Indonesia. Sama ayat-ayat traveling. Itu kan kalau cuma ayat-ayat jalan-jalan berarti cuma bunderan kampus ya. Kalau itu ya. Traveling dunia. Nah itu juga
itu juga rahasia yang kemudian saya pelajari bagaimana itu juga, bahasa itu bekerja di pikiran orang. Cangking itu ya, kayak kalau teman-teman mengikuti aktivitas Latak University gitu ya bersama Pak Rektor Prof. Ebo ini setiap Selasa malam kan sambil makan sate Latak. Ya. Itu kan ya dengan cangking. Kalau kita disuguhi kambing untuk ngabisin, bener. Oke. Ya kan, maka cara untuk menghabiskan satu kambing adalah malam ini makan sate gitu ya, besok makan tongseng, lusa itu makan tengkleng, berikutnya IGD. Tapi kan kalau pakai ini udah netral langsung. Netral langsung. Nah, ada itu rokok nomor 38. sehingga kemudian pakai cangking. Ya. Nah, ada metode itu. Yang kemudian, nah ternyata yang lebih sulit itu bukan memulai nulis, Oke. Bukan memulainya ya. tapi mengakhiri. Kebalik dari yang saya tahu ini. Kebalik. Iya. Jadi kalau sudah mulai nulis, itu susah malah berhentinya. Iya. Prof. Ebo sebenarnya kan sudah sering juga. Itu kalau nggak di stop apa, kalau bikin status ya panjang kan. Itu ngalir aja kan. Iya, itu di Facebook ya, bukan di buku. Lah iya, Tinggal dipindah jadi buku. face-nya kayaknya. dihilangin aja. Biasanya Jadi buku. Face-nya dihilangi jadi buku. Cocok. Lanjut. Nah, rupanya begitu. Mengakhirinya ternyata lebih sulit daripada memulai menulis. Iya. Wah, quotes-nya keren nih. Terus Sama dengan ini tuh, sama dengan Prof. Ebo dengan travelingnya ke seluruh dunia itu. edik gitu kalau traveling. Edik. Nggak bisa diakhiri. Dulu kan dipikir Takut saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. aku nggak bahasa Inggris, ngurus paspor susah, Bisa apalagi. dan lain sebagainya. Tapi begitu itu ketemu caranya, gampang kan? Dan kemudian jalan-jalan kemana-mana, yang susah adalah pulang. Pulang susah. Pulang bener. lama, males ini dan lain sebagainya. Sampai pulang itu sudah ada rencana lagi. Ada rencana Negara lagi. ini belum, ini target, ini tahun depan. Iya, Itu baru pulang loh. itu dia. Sudah pengen terbang lagi. Menulis mungkin Menulis seperti itu. menulis gitu. Karena ketika kita sudah mengalir gitu, untuk mengakhiri mengatakan sudah cukup, itu Menciptakan kondisi itu ya yang penting ya. karena dengan metode cangking itu. Cangking ada cang up, ada cang down, ada cang aside. Metode itu kalau dipakai nggak pernah ada selesainya. Dan itu yang selama ini dipakai di pelatihannya Coach Gunto di kelas-kelas itu ya. Iya. Dengan memfokuskan pada cangking kanan, cangking kiri, cangking atas, cangking bawah supaya buku yang tadi ini pikirannya masih di otak segera jadi buku. Iya. Jadi termasuk kemudian tidak ada jalan buntu. Oke. Kalau tersesat itu artinya destinasi baru. Iya. Kalau saya traveling itu nggak ada istilah tersesat, tapi menemukan destinasi baru yang tidak ada dalam itinerary. Itu dia. Sehingga pengalamannya jadi baru dan bisa bercerita ke orang hal-hal baru. Hal baru. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu punya cara. Oke. Masing-masing itu punya cara. Makanya bagaimana menemukan metodemu. Oke. Jadi setiap orang itu punya cara. Kalau pakai caranya masing-masing sebenarnya kan gampang gitu. Yang tidak gampang itu kan pakai cara di luar dirinya. Yang itu nggak cocok. Belum tentu pas. Iya. Jadi misalnya orang yang terbiasa untuk jalan-jalan aja. Begitu dia disuguhi itinerary mau kemana dan lain sebagainya malah terbatas sekali. Nah, buku ini kan juga bagian dari cangking itu kan. Iya. Hanya buat menulis. Nah, ini saya ada buku gede kartunya Coach Gunto lagi. Ini cangking juga kan? Karena Cangking juga. saya lihat hanya membahas jamban. Saya baca jamban. Jadi teman-teman ini ada buku judulnya yang pertama yang utama. Judulnya Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam Praktik. Ini isinya ternyata jamban di Indonesia Timur sana. Sumba sana, dan keren buku ini. Jadi bagaimana menyadarkan pentingnya orang punya jamban itu, edukasinya lewat buku ternyata, dan bukunya harus cantik dengan per gambar-gambar yang cantik kayak gini gitu. Dan ini yang bikin Coach Gunto. Artinya ini cangking juga, hanya membahas jamban aja bisa menjadi berapa ini ya? Hampir 150 halaman lebih ini. Keren ini, di Sumba, di Flores, di NTT dan seterusnya gitu.
Ya. Ada lagi yang perlu disampaikan Coach Ya, sebelum kita dan ini yang kemudian membawa saya pada permintaan berikutnya dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Untuk corporate ya, corporate. pelatih corporate berasal dari buku Iya. yang pertama yang utama ini ya. Jadi kan memang saya itu kan bukan ini ya, bukan segmen saya bukan di Publik luas publik ibaratnya. luas itu ya. Jadi lebih ke corporate gitu ya. Atau komunitas terbatas, lembaga. organisasi profesional gitu ya. Ya. Sebetulnya ini kok, sebelum pertanyaan terakhir, satu pertanyaan lagi yang mungkin paling penting. Kenapa sih semua orang, terutama yang merasa dirinya sukses di bidangnya, di karirnya, entah sebagai dokter, pengacara, pengusaha, perawat, apapun itu, dosen, profesor, kenapa penting mereka kok menuliskan pikiran-pikirannya dalam bentuk buku? Kan sekarang era digital, nulis di Facebook, nulis di sosmed dan sudah cukup. Tapi kenapa harus tetap menurut Coach Kunto menulis buku buat mereka yang sudah sampai di titik itu tadi? Ya, kalau bicara dari 7 area kehidupan tadi, Ya. kalau sudah sampai di situ berarti kan area spiritualitas, area berbagi. Jadi kebahagiaan tertinggi dari orang itu kalau sudah bisa berbagi. Iya. Dan berbagi yang tidak akan mengurangi itu sebenarnya kan berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Itu tidak akan mengurangi apapun, Iya. justru akan meningkatkan. Dan kalau sudah sampai di titik itu gitu ya, dia akan terpanggil untuk berbagi sebelum dirinya dipanggil. Gitu. Iya. Kalau bahasa sebenarnya begini, kenapa orang yang sukses itu, orang yang sudah pernah naik tangga karir itu perlu menuliskan kisah perjalanan hidupnya menjadi buku? Karena satu, tetap orang itu perlu dikenal menurut saya. Ya. Mas Kunto, terkenal itu tetap kebutuhan manusia saya kira. Iya. Tapi terkenal aja juga tidak cukup karena hanya akan terkenal di zamannya. Perlu yang kedua dikenal oleh 7 generasi, 7 turunan di bawahnya, sehingga cicit, super cicit, makro cicitnya, oh saya punya dulu Ya. simbah buyut yang punya nilai-nilai kehidupan, cara-cara membangun karir yang ada di dalam bukunya. Setuju nggak? Setuju. Orang perlu menulis buku karena pengen dikenal dan dikenang sepanjang zaman. Terakhir, saya dengar-dengar Coach Kunto ini kan sudah di Indonesia keliling dari Aceh sampai Papua, sering mengadakan pelatihan di Jakarta, di Bali dengan peserta 10, 20, 30 orang yang khusus pengen menuliskan bukunya dengan keberhasilan yang tinggi. Indonesia kan sudah. Ya. Dengar-dengar nih, kok kayaknya mau setelah era kopat-kopat ini selesai, pengen naik kelas yang di sono gitu. Bener gak itu? Iya, dengar-dengar gitu ya, dengar-dengar dari sobat travel itu. Ya, di sana-sana yang juga pengen jalan-jalan itu. Nah, itu juga ada kerinduan selain mentoring bisnis, kalau bisa itu pulang itu kan juga berbagi. Maka, Iya. itu ya, dari dengar-dengar gitu kemudian ada rencana ya. Ada rencana Saya mau bikin Europe writing trip. Europe writing trip. Nanti Trip bisa- perjalanan ke Eropa. Iya. Plus di situ ada coaching atau pelatihan dalam tanda kutip menulisnya, Iya, menulis buku. jadi bersama Prof. Ibu nanti traveling itu mentoring bisnis, ya, mentoring bisnis. Ada yang mendapatkan, yang mendapatkan, terus kemudian pulang membagikan. Nah, Karena percuma kita jadi pengusaha sukses tapi cara-cara kita, strategi marketing kita, nilai-nilai kita dalam berbisnis nggak disebar ke generasi penerus. iya, sehingga bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Nah, kemudian nanti pesannya, ilmunya dikenal. Wah keren ini. Moga-moga tahun depan sudah bisa Teman-teman yang kita doakan, terwujud ya. ya, Dan ini saya kira COVID ini segera berakhir. Ya. saya kira itu nggak perlu banyak-banyak orang, saya kira ya, kalau ada tujuan untuk membagi ilmu menulis buku ke teman-teman yang ikut World Europe writing Writing trip. Trip. Oke teman-teman, itu perbincangan kita dengan Coach Kunto yang bercerita tentang latar belakang buku ini, metode yang dikembangkan untuk orang cepat bisa menulis buku tanpa merasa ada beban-beban mental atau psikologis yang mengganggu sehingga nggak selesai-selesai. Dan yang ketiga, informasi tentang bahwa mungkin tahun depan 2023 kali ya, dipersiapkan kurikulumnya mungkin dari sekarang sehingga 2023
kita yang tertarik menuliskan kisah-kisah hidup kita agar bisa menjadi inspirasi bagi orang lain sudah bisa mengikuti 10 hari perjalanan ke Eropa bersama Coach Kunto, sekaligus mendapatkan ilmu menulis buku. Itu konten Travel Ebo kali ini, moga-moga bermanfaat dan jangan lupa di-share kalau itu berguna untuk banyak orang yang lain. Penutupnya jangan lupa bahagia, baik dengan ngopi, dengan wudhu, dan terakhir traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita ketemu orang-orang baru yang unik, menarik, dan punya ilmu tertentu. Kita ketemu tempat-tempat baru. Traveling itu selalu menemukan wawasan baru di situ, sehingga dengan traveling kita akan mendapatkan inspirasi baru dan hikmah-hikmah baru dalam kehidupan kita. Itu mari kita pamit. Coach Kunto kayaknya pakai gini nih. Iya. Salam Salam senja. Terima kasih.